Halo semuanya, kenalkan nama saya Ivanes Michael dan teman saya sebagai kameramen Rizky Mardianto. Dan saya ditemani oleh narasumber yang bernama Raja Fadli Dedullah. Bang Raja, kira-kira abang dari organisasi mana? Kalau organisasi di lingkungan kampus, saya baru jadi MIS dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Komisariat Imam Syafi'i, Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk latar belakang pendidikan, agama, dan umum seperti apa kira-kira? Kalau latar pendidikan agama, kalau untuk sekolah, saya dari TK sampai SMP itu sekolah swasta di Yayasan Islam Asofa Pekanbaru. Kalau untuk organisasi, selain di lingkungan kampus, saya juga tergabung di Himpunan Pemuda Remaja Masjid Kutilang Sakti. Saya sebagai humas, saya bidang humas. Untuk sekarang pendidikan lebih lanjutnya apakah kuliah atau? Saat ini saya masih berstatus mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya mengambil jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi. Identifikasi kelompok atau gerakan Islam di mana narasumber bersikap simpatik atau terlibat aktif. Apa posisi peran narasumber dalam kelompok atau organisasi tersebut? Kalau untuk IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya kemarin menjadi kepala bidang seni budaya dan olahraga. Itu bagaimana kita sesuai dengan ajaran Nabi bahwa ibadah tidak hanya sholat, mengaji atau zakat, juga olahraga termasuk ibadah karena kita harus menciptakan tubuh yang sehat dan bugar. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, apa problem utama umat Islam pada saat ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau umat Islam itu ini bukan hanya seorang lain, ini juga termasuk saya pribadi. Yang pertama itu umat Islam itu kurang rasa bersyukur, kurang sering lupa kepada Tuhan. Mereka sering lupa kepada pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Terus kita ini kalau bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di belakangan, kita sering gampang terpecah belah oleh isu-isu, entah itu isu politik, isu sosial, atau isu lainnya. Dan yang pertanyaan selanjutnya Bang, menurut narasumber, menurut Abang dari mana sumber ancaman terhadap kondisi umat Islam pada saat ini? Menurut sumbernya itu bisa dibilang dari dalam umat Islam itu sendiri, yang mana mereka itu hanya mementingkan kepentingan pribadi sehingga melupakan syariat-syariat atau ajaran-ajaran Islam. Contohnya seperti kita berpolitik itu kan juga kepentingan pribadi kan, atau hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Dan selanjutnya lagi Bang, bagaimana menurut Abang mengkategorikan pemerintah saat ini Muslim, zalim, dan kafir? Itu kemana tuh Jenny? Maksudnya kategori pemerintahan ya. Maksudnya yang Muslim, pemerintahan Muslim, zalim atau dan kafir. Kalau menurut saya saat ini pemerintahan cukup adil dalam beragama, karena di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, dan agama-agama lain pun diberikan hak dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah maupun hari-hari besar agama-agama tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir Bang, apakah Indonesia harus menjadi negara Islam menurut Abang? Menurut saya tidak harus menjadi negara Islam, namun karena kita mayoritas Islam dan pemerintahan pun mengikuti syariat-syariat Islam, karena mayoritas Islam, kita pun harus mengikuti aturan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Bang.
apakah aksi-aksi menutup paksa sweeping terhadap gereja, aliran sesat, tempat maksiat, dan yang sejenisnya dapat dibenarkan dalam Islam? Kalau menurut pandangan saya, kalau untuk aliran sesat atau ajaran sesat itu emang harus ditutup paksa, karena itu tidak sesuai dengan syariat-syariat agama manapun dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalau untuk gereja itu sendiri saya tidak setuju. Kenapa? Karena sesuai dengan sila pertama itu ketuhanan Nama Esa, dan sila kalau untuk penutupan gereja secara paksa saya tidak setuju, karena kalau kita ambil dari sila pertama yaitu ketuhanan Nama Esa dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya itu tidak boleh, karena kebebasan dalam hak dan kebebasan dalam agama itu sudah diatur di dalam sila-sila tersebut, yang mana sila pertama itu tidak hanya diperuntukkan oleh satu umat saja, namun untuk seluruh umat dari 6 agama yang diakui Indonesia dan seluruh masyarakat yang menganut dari 6 agama tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bang Raja sendiri menilai sikap terhadap kekerasan? Kalau kekerasan itu saya nggak setuju sih, karena kalau menurut pandangan Islam itu adalah agama yang damai, agama yang cinta damai, dan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu damai, hati kita tenang. Maka kalau kita menganggap bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, maka ajaran yang seperti itu harus kita ingat selalu, dan harus kita aplikasikan dalam diri kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, melihat bahwa banyak agama lain yang berpandang bahwa teroris selalu dikaitkan dengan agama Islam. Oleh karena itu, apakah narasumber berpandangan teroris sesuai dengan ajaran Islam? Seperti yang kita tahu, banyak kasus-kasus terorisme, kayak pesawat di gedung WTC 11 September 2001, itu diketahui bahwa pilotnya beragama Islam. Namun beberapa juga ada kasus-kasus yang terorisme itu dilakukan oleh seorang muslim. Mereka itu muslim beragama Islam, tapi mereka tidak mencerminkan apa itu Islam. Seperti yang saya bilang tadi, Islam adalah agama yang damai, agama yang cinta damai sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Yaitu pandangan saya tadi, mereka muslim tapi mereka tidak Islam. Mereka tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terorisme membantu memperbaiki situasi umat dunia, terutama di agama Islam sendiri? Menurut saya itu malah menjadi dampak yang buruk bagi agama Islam sendiri, karena yang saya bilang tadi, ada beberapa kasus terorisme itu dilakukan oleh seorang muslim. Itu membuat stereotip kita di kalangan luar mengatakan bahwa kita itu adalah agama terorisme. Padahal agama manapun saya rasa tidak pernah mengajarkan kekerasan. Agama manapun pasti mengajarkan tentang damai. Jadi menurut saya itu sangat berdampak negatif bagi agama Islam sendiri. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bang Raja percaya para teroris yang terbunuh berstatus mati jihad? Ya, Syahid. Mati syahid itu beberapa contohnya seperti mati terbakar, mati tenggelam, mati dalam membela diri. Misalnya kita dibegal, kita udah berusaha namun kita tetap mungkin terbunuh karena dia bawa senjata gitu kan, mati syahid. Terus mati dalam membela Islam, berperang atau apa, itu termasuk mati syahid. Namun kalau untuk yang tadi itu, yang terorisme itu ya, itu mereka sebenarnya otaknya dicuci, karena mereka tuh beberapa informasi yang saya baca, mereka itu ada kajian-kajian yang menyatakan bahwa agama satu-satunya itu Islam, dan agama lain itu harus dihapuskan. Makanya mereka menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu, melakukan pembom terhadap gereja atau hal yang semacam itu, mati syahid. Namun menurut saya itu
salah besar, karena balik lagi ke awal, Islam itu agama yang damai. Seperti dalam surat surat ini, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamaku. Kita tidak boleh mengganggu umat lain beragama. Kita harus biarkan mereka mengikuti ajaran sesuai apa yang mereka anut, apa yang mereka percayai. Kita hanya boleh menghormati, kalau bisa kita bantu dalam dia kesusahan. Kalau untuk pengebuman itu menurut saya salah besar, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya. Baik, itu saja pertanyaan yang ingin kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam pembicaraan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.